Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Infinix Hot 11 X662. Ya, dan kasusnya handphone ini lupa akun Google-nya atau masih terkunci FRP-nya. Jadi sebenarnya video ini menyambung dari video saya yang sebelumnya. Video yang sebelumnya handphone ini lupa pola ya, atau lupa kunci layar, kemudian di hard reset. Selesai setelah hard reset ternyata yang punya handphone ini lupa akun Google-nya dan di sini masih terkunci FRP-nya, maka kita harus bypass FRP-nya agar handphonenya ini bisa masuk ke halaman menu. Oke, kemudian ini kita akan setup dulu, kemudian kita akan koneksikan dulu ke jaringan internet ya. Ya, seperti ini. Di sini kita tidak bisa melanjutkan lagi, harus dipaksa terkoneksi ke jaringan internet. Boleh menggunakan data seluler ataupun WiFi ya. Kita koneksikan ke WiFi dulu, kemudian setelah tersambung baru kita lanjut lagi setup ya. Saya telah membaca dan menyetujui, ini bisa kita centang kemudian berikutnya. Kemudian klik jangan salin, lalu ada verifikasi pola seperti ini. Tentu saja memang kasus awalnya lupa pola ya. Oke, kita bisa klik gunakan akun Google saya dan kita setup sampai di akhir setup verifikasi akun Anda seperti ini. Tentu saja di sini kita tidak bisa login dengan akun Google yang lama. Ya. Kita bisa kembali saja sampai di halaman awal ya. Halaman awal, pilih bahasa atau selamat datang di halaman awal seperti ini. Kemudian di sini kita akan siapkan SIM card ya. Jadi SIM card ini harus sudah kita setting menggunakan PIN. Jadi sebelumnya harus kita sudah setting menggunakan PIN. Jadi ini untuk sekedar media bantuan saja ya. Dan buat teman-teman yang belum bisa atau belum tahu cara bikin PIN pada SIM card ya, link videonya ada di kolom deskripsi, nanti teman-teman bisa tonton saja ya. Oke, ini kita sebentar kita masukkan dulu SIM card ya. Nah, ini agak tidak kelihatan lubang SIM tray-nya ya. Kita masukkan SIM cardnya dan nanti SIM card ini ketika kita masukkan maka tampilan layar handphonenya ini akan berubah menjadi meminta PIN SIM cardnya ya. Oke, ini untuk tusukan giginya kita siapkan dan kemudian kita dorong SIM tray-nya ya. Kita dorong SIM tray-nya jadi meminta PIN pada SIM card ya. Lalu setelah ini kita tinggal keluarkan lagi SIM cardnya ya. Ini kita keluarkan SIM cardnya sambil kita tekan tombol powernya sekali agar handphonenya redup ya. Oh, ini masih gagal. Kalau kembali lagi ke pilihan bahasa seperti ini berarti gagal. Kita ulang lagi, masukkan SIM cardnya, keluarkan sambil kita tekan tombol power agar handphonenya ini redup ya. Kita tekan dan kalau berhasil itu kayak halaman apa ya. Sebentar kita coba lagi ya. Dorong, tekan, coba kita. Nah, jadi seperti ini maksud saya. Kalau berhasil halamannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa tarik ke bawah, lalu ada notifikasi penyiapan Android belum masuk seperti ini. Kita geser ke kiri, kemudian klik logo pengaturan ini ya. Kita klik, kemudian perhatikan yang kedip-kedip di bawah yang peringatan keamanan ya. Ini sebentar kita lepaskan tusuk giginya, kemudian bisa kita klik peringatan keamanan ini, kita klik, lalu kita bisa pilih suara ya. Kita klik suara, kemudian scroll ke bawah, lalu kita bisa pilih tambahkan nada dering ya. Ini kita klik, kemudian masuk halaman seperti ini. Perhatikan di pojok kiri atas ada garis 3 ya, ini bisa kita klik, kemudian kita bisa pilih drive ya. Dan drive ini tidak boleh kita sentuh sekali ya, jadi harus kita sentuh dan tahan, tidak boleh kita sentuh sekali, karena kalau kita sentuh sekali saja maka handphone akan kembali ke halaman awal pilih bahasa dan kita harus mengulang kembali memasukkan SIM card yang sudah kita setting menggunakan PIN seperti yang di awal tadi.
kita sentuh datahan seperti ini pada menu drive, kemudian berhasil, kita izinkan, lanjut kita klik izinkan, kemudian di sini di bagian atas ya, ini kita bisa klik logo pencarian, lalu kita bisa ketikkan setting, setelan atau pengaturan ya. Kita coba pengaturan saja ya, karena ini settingannya bahasa Indonesia. Kita ketikkan pengaturan, kita ketikkan sampai komplit ya, pengaturan. Kemudian kita bisa scroll ke bawah, cari menu pengaturan yang ada logo seperti gear ya. Nah, ini kita bisa klik saja. Kemudian masuk di halaman ini, kita bisa klik buka di pojok kiri bawah, klik buka, dan kita sekarang berhasil masuk di menu pengaturan ya. Lalu scroll ke bawah, kita akan cari menu tambahan fitur ya. Ini menu tambahan fitur. Oke, sudah jelas ya, kita tinggal klik saja. Kemudian aksesibilitas ini ya, menu aksesibilitas ini bisa kita klik, kemudian kita pilih yang menu aksesibilitas yang ini ya, kita klik lagi, lalu pintasan menu aksesibilitas ini bisa kita aktifkan, kita geser, lalu klik izinkan, klik mengerti. Oke, dan kemudian di pojok kanan bawah ada logo aksesibilitas ya. Ini berarti sudah aktif. Coba kita klik, kita coba ya seperti ini. Oke. Sampai di sini kita abaikan saja dulu. Kita bisa kembali 3 langkah ya. Pelan-pelan saja kembali sampai masuk di menu pengaturan ya, agar tidak kebablasan. Nah, sampai masuk di menu pengaturan seperti ini. Kemudian di sini kita akan pilih manajemen aplikasi. Sebentar. Ya, ini menu manajemen aplikasi, kita klik, lalu pilih setelan aplikasi atau setelan APL di sini ya. Nah, ini bisa kita klik. Kemudian masuk di halaman setelan aplikasi. Di sini kita akan menonaktifkan 3 aplikasi ya. Untuk yang pertama Android Auto, ini bisa kita nonaktifkan. Oh, ini tadi nyentuh apa ya, kita kembali ya. Android Auto ini bisa kita klik, kemudian kita nonaktifkan atau paksa berhenti ya. Nah, ini kita nonaktifkan dulu seperti ini ya. Oke, kemudian yang kedua kita kembali lagi sebentar. Yang kedua layanan Google Play atau Google Play Store, kita scroll ke bawah, kita cari dulu ya. Ini bisa kita nonaktifkan atau paksa berhenti ya, kita nonaktifkan. Oke, kemudian yang ketiga itu penyiapan Android ya. Yang ketiga penyiapan Android, atau kalau settingannya bahasa Inggris itu apa ya, Android setup ya. Nah, ini penyiapan Android, ini kita bisa nonaktifkan. Oh, ini tombol nonaktifkannya redup, tidak bisa. Kita bisa klik paksa berhenti saja ya. Oke, sudah beres. Jadi ini tidak bisa nonaktifkan, tadi kita paksa berhenti. Kemudian kita bisa kembali ya, kembali terus, kembali lagi. Jadi kita kembali terus saja sampai di halaman awal ya, halaman awal, pilih bahasa ya, sampai di sini. Kemudian sampai di sini bisa kita setup lagi, pilih bahasa, pilih wilayah, kemudian next seperti tadi ya. Berikutnya ini kita centang, berikutnya lagi memeriksa update ya, tunggu sebentar. Kemudian masih loading, ini kita tunggu ya. Kemudian jangan salin, kemudian muter-muter lagi, memeriksa update, tunggu sebentar, berubah seperti itu. Nah, di sini ini kita akan mengaktifkan layanan Google Play yang tadi kita nonaktifkan ya.
Caranya kita bisa klik lambang aksesibilitas yang ada di pojok kanan bawah ini, lalu klik asisten sampai muncul setelan yang warna hijau ya. Kalau tidak berhasil kita ulang seperti ini, klik logo aksesibilitas lalu lanjut asisten. Ini ulang lagi sampai muncul setelan seperti itu, yang tadi itu hilang lagi. Jadi ini harus cepet ya. Ini klik logo, kemudian yang atas asisten tadi sampai muncul setelan ya. Coba lagi. Jadi kalau ya ini tidak berhasil, jadi ini harus cepat ya. Ini fungsinya untuk mengaktifkan kembali layanan Google Play nya. Jadi kalau tidak aktif kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini ya, seperti ini. Oke, ini jadi kita sentuhnya cepet ya, klik 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 seperti itu, cepet nyentuhnya. Nah ini seperti ini. Nah, ulang lagi ya, coba ulang lagi. Masih belum, masih gagal, masih gagal juga. Coba kita sentuh tahan, tidak bisa. Sentuh tahan tidak bisa, jadi harus diklik secara cepat ya, seperti ini ya. Nah ini berhasil tadi kita nonaktifkan sehingga masuk di layanan Google seperti ini ya. Ini sudah mantap kalau sudah bisa masuk di sini. Kemudian di sini bisa kita klik lainnya setuju. Dan ini sebentar lagi beres ya. Kita tinggal setup saja, tinggal berikutnya lewati yang tidak perlu. Kemudian di sini sudah selesai ya, ini ya. Sudah selesai, klik tanda panah ini. Kemudian kita tinggal menunggu saja sampai berhasil masuk di halaman menu. Yes, ini sudah berhasil masuk di halaman menu ya. Sebentar, masih sedikit loading. Oke, dan kita sudah berhasil masuk di halaman menu. Ini artinya kita sudah berhasil membypass FRP pada handphone Infinix Hot 11 X662 ya. Kemudian ini untuk tombol aksesibilitasnya ini masih aktif, jadi kita bisa nonaktifkan ya. Kita bisa masuk di menu pengaturan, terus masuk di menu tambahan fitur. Tambahan fitur mana? Ya, ini dia. Kita klik saja, lalu aksesibilitas, kita klik, pilih yang menu aksesibilitas ini ya. Kemudian pintasan menu aksesibilitas ini bisa kita nonaktifkan sampai logonya hilang ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, salam opreker handphone. Aduh.